kemarin-kemarin pertanyaan Ana itu gak dijatuh the point, dia muter-muter. Pertanyaan Ana adalah sholat fardu, siapakah salaf kita yang melakukan 4 kali sholat dengan 4 imam di tempat yang sama? Oke, sudah cukup. Sholat fardu ya. Saya nggak minta sholat sunnah. Bentar. Oke, jangan sampai jawab. Jangan, saya moderator. Nggak boleh ngomong sebelum saya kasih kesempatan. Oke, Bang Tajirun ya. Sekarang saya kasih waktu kepada Pak Padepokan untuk menanggapi. Oke, terima kasih. Ada sholat sunnah ya tarawih yang dilakukan di masa Sayyidina Umar. Ya, lah kira-kira bedanya apa antara sholat fardu dan sholat sunnah? Sholat fardu itu fardu kifayah, hukumnya melaksanakan sholat secara berjamaah. Sholat tarawih sunnah, hukumnya dilaksanakan secara berjamaah, seperti itu. Lah kira-kira bedanya apa? Dilakukan dalam satu masjid secara bersamaan, seperti itu. Oke. Kan sudah selesai. Kalau yang ditanyakan masalah kalau yang ditanyakan masalah berjamaah di satu tempat dengan imam yang berbeda-beda, seperti itu. Kalau dulu ndak ada madhab seperti itu. Jadi madhabnya itu sesuai dengan pengetahuan beliau masing-masing. Oke. Jadi saya simpulkan dulu. Jadi begini, jawaban dari Pak Padepokan ini bahwa dulu sholat tarawih memang disunahkan jamaah dari dulu. Cuman pada faktanya, pada zaman eranya sebelum Sayyidina Umar, orang itu sholat sendiri-sendiri. Ya, belum berkumpul jadi satu. Padahal itu disunahkan jamaah. Nah, itu pun nggak masalah. Lah, kenapa kok yang ini dipermasalahkan? Gitu. Monggo Pak Tajirun nanggepi. Oke, kenapa dipermasalahkan? Aku bilang seolah-olah terjadinya sesat menyesatkan antara mazhab yang satu dengan mazhab yang lain, karena mereka tidak mau sholat di belakang yang tidak semazhab dengan mereka. Jawab. Yang sesat menyesatkan itu antum tadi. Oke, jangan tanggapi. Oke, sudah cukup. Monggo Pak Padepokan nanggapi. Oke, seperti itu. Saya jelaskan lagi apa yang saya jelaskan dari awal tadi, bahwa keempat imam madhab itu tidak ada yang saling sesat menyesatkan. Semuanya itu saling melengkapi. Satu bukti bahwa saling melengkapi, ketika terjadi satu permasalahan, orang itu menganut madhabnya Imam Syafi'i, dan di dalam madhabnya Imam Syafi'i itu tidak ditemukan hukumnya bagaimana, maka dicarilah di madhab yang lain. Satu, ya kan, saling melengkapi, betul. Lah kemudian bukti bahwa keempat madhab itu tidak saling menyalahkan. Satu, ketika Imam Syafi'i bertamu ke rumahnya Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya, beliau itu bermakmum kepada Imam Ahmad bin Hanbal karena beliau itu sebagai tuan rumah. Kenapa? Karena di dalam madhabnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa tuan rumah ahakku, yang lebih berhak untuk menjadi imam. Nah, lihat kalau tidak percaya di rentetan orang yang menjadi imam di kitab fikih Fathul Mu'in, Tajirun. Kemudian ketika Imam Asy-Syafi'i itu sholat subuh, karena madhabnya Imam Imam Ahmad bin Hanbal ini tidak mensunnahkan kunut di dalam sholat subuh, maka ketika Imam Syafi'i sholat subuh tidak melakukan kunut. Kenapa? Karena menghormati muridnya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, yang mencetuskan hukum bahwa mencetuskan hukum bahwa kunut di dalam sholat subuh itu tidak disunnahkan. Jadi saya selaku madhab ahlu sunnah wal jamaah tidak menyalahkan sampean yang tidak kunut, seperti itu. Dan ya tidak salah sampean tidak kunut, monggo. Oke, saya jawab. Silahkan. Maka dari itu, karena memang Tajirun, kamu pakai etika di sini ya. Kang Yai, saya jadi
bentar, Loh, sebentar. sebentar toh, sabar. Bahwa Habib ini kok nggak sabar kenapa toh? Bukan nggak sabaran. Kang Pandepokan itu udah salah, udah lari apanya relnya. Sabar Itu Pak. kan Tajirun menyatakan di kasus di masa Ottoman dia kembalikan kepada Imam Mahjab. Istighfar Pak, istighfar. Innallaha ma'as sabirin, istighfar ya. Oke. Kasih kesempatan bertanya. Oke, saya rumuskan dulu. Jadi tadi kan Pak Tajirun itu kan menuduh bahwa seolah-olah itu mereka bermusuhan. Nah, itu tadi sudah dijawab oleh Pak Padepokan. Itu adalah persepsi yang keliru. Buktinya apa? Dari dulu itu ulama-ulama 4 mazhab itu rukun, walaupun terjadi ribuan permasalahan yang berbeda, itu mereka itu rukun, tidak ada masalah. Saling sehingga melengkapi. apa yang dituduhkan itu tidak ilmiah, tidak mendasar gitu loh. Tidak ada bukti, itu hanya tawahum. Tawahum itu adalah persepsi liar yang di situ itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke, monggo silakan siapa Pak? Tim pembubar atau Pak Tajirun? Ayo ada tim pembubar dulu. Oke, Pak Tajirun, monggo. Ini sekarang kan masalahnya sholat yang ditegakkan, sholat fardu ditegakkan 4 kali sesuai dengan jumlah mazhab. Itu terjadi di masa Ottoman, kata Bang Tajirun. Kang Pandepokan bawanya kepada masa Imam Mahjab yang nggak nyambung. Sekarang Imam Mahjab ada nggak menegakkan sholat itu 4 kali sesuai dengan mazhab masing-masing? Kan tidak, justru malah bertentangan dengan pendapat Kang Padepokan tadi. Imam Mahjab satu berkata mengikut dulu kepada Imam Mahjab lain. Sudah. Jadi nggak nyambung. Justru di masa Ottoman itulah jadi nampak perpecahan masing-masing dengan kukuh kepada mazhab masing-masing. Itu bukti perpecahannya. Masalah tidak diatur, masalah dibiarkan, itu kan masalah ya udahlah wis lah sakarepmu. Nah, gitu jadinya. Tapi perpecahan udah terjadi. Sudah, Pak. Udah. Oke. Makasih. Oke, saya rumuskan dulu. Begini, tadi itu sebenarnya kan sudah diulangi ya berkali-kali ya, dijelaskan bahwa mendirikan sholat yang di situ itu disunahkan untuk jamaah itu juga terjadi di zaman sahabat, disunahkan berjamaah tapi mereka sholat sendiri-sendiri, itu juga tidak terjadi masalah, itu sudah dijelaskan. Yang kedua, terkait persepsi bahwa di situ itu terjadi perpecahan dan menimbulkan perpecahan, itu juga sudah dijawab. Ribuan tahun madhab-madhab ini berjalan, walaupun berbeda-beda, mereka tidak pernah saling di situ berselisih antara satu dan yang lainnya. Artinya tidak terjadi saling menyesatkan antara Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Nah, itu tadi sebenarnya sudah dijawab. Oke, monggo saya persilakan kepada Pak Depokan untuk menanggapi lebih lanjut. Monggo silakan. Siap, terima kasih. Saya hanya bisa tertawa dari tadi dengan di mute mic saya. Kenapa? Karena pertanyaan ini pertanyaan yang lucu seperti itu. Yang ditanyakan itu dari tadi sudah dijawab dari awal semua. Seperti itu loh. Saking beliau Al-Mukarram, tim sama Bang Tajirun ini gak paham-paham dari tadi. Kan dari awal sudah dijawab semua sama saya itu. Satu-satu malah jelas malah ceto wilo itu. Ngopsok sih butuh jawaban lagi. Sebelum saya tutup ya, kalau misal saya keluar secara otomatis berarti paketan saya sudah habis karena sudah ada pemberitahuan ini. Jadi mohon diteruskan kepada teman-teman. Oke, begini, saya persilahkan untuk selain Bang Tajirun, Bang Tim Pembuka, Bang Padepokan untuk menanggapi. Mungkin dari menanggapi Bang Sakti, siapa dulu host? Menanggapi apa host? Terserah. Itu Kang Sakti dari tadi udah Saya dulu. ngomong. Saya dulu. Saya itu siapa? Sebut nama. Padepokan Joko Tingkir. Jangan salah Padepokan, dengar nanti. Enggak, kasih dulu Kang Padepokan Sakti itu. Dari tadi dia pengen udah nyenggol-nyenggol. Sebentar, habis ini Bang Sakti. Moderator. Habis ini Bang Sakti, mohon maaf Bang. Padepokan. Sebentar saja Bang.
Ini saya gerem kalau orang-orang kayak gini nih bang, greget saya itu bang. Loh, saya juga Satu, enggak bercanda loh ya. Ini diskusi ilmiah. Mari sama-sama membuka hati gitu, buka pikiran, saling tukar pikiran, saling tukar perasaan. Siapa tahu nanti kalau misal ajaran antum itu ajaran yang paling benar, mudah-mudahan saya ikut. Kalau misal ajaran saya ini ahlu sunnah wal jamaah ajaran yang paling benar, mudah-mudahan antum ikut kepada saya. Seperti itu. Oke. Saling membuka hati, saling membuka pikiran. Tapi yang saya harapkan diskusi ini adalah diskusi yang menyebabkan kita menambah ilmu. Yang terpenting adalah menambah ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Yang saya tanyakan kepada Bang tim apa Tajirun ini? Nggih, Kepada gimana? siapa? Kepada yang Dua-duanya mau lah. jawab ini siapa nanti? Dua-duanya. Dua-duanya. Yang saya tanyakan yang pertama, apa alasan orang-orang yang mengikuti madhab seperti antum itu tidak mengikuti madhab yang 4 seperti itu? Padahal madhab yang 4 itu semuanya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, hanya saja beliau-beliau itu berbeda di dalam menanggapi atau menghukumi sesuatu sesuai dengan sesuai dengan keadaan mereka pada waktu itu seperti itu. Bertanya Kalau tapi kita jangan madhab fitnah, Bang. Syafi'i, Iya, sebentar. Bertanya tapi jangan fitnah. Nanti kita jawab. loh, ya itu pertanyaannya. Iya, bertanya aja Kenapa nanti, kok jangan tidak jangan fitnah. Oke. Silakan Loh. Bang Manhasalam. Host. Loh, Ini Bang, kenapa? ya, kalau memang nanti gini coba Ceto, sebentar, wes tak kasih. Begini loh. Kalau masalah fitnah memfitnah itu, yang penting kan ini tidak memfitnah sampean, memfitnah ajarannya ya. Artinya silahkanlah bebas, sampai memfitnah kami juga silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau tadi kayak mau melintir omongan saya yang saya tidak omongkan itu baru bermasalah. Ya jadi begini ya. Ya itu. Satu kan gini. Saya menangkap 2 poin ya. Saya menangkap 2 poin. Poin pertama adalah mereka itu kan tanya contohnya. Tadi sudah dijawab, contohnya adalah zaman sahabat ketika di situ disunahkan raweh berjamaah, ternyata mereka itu juga sholat sendiri-sendiri dan itu nggak masalah. Itu sudah terjawab, jangan diulangi lagi nanti. Yang kedua, terkait tuduhan bahwa seakan-akan nanti menunjukkan ini terjadi perpecahan terus kemudian saling menyalahkan, itu sudah dijawab. Tidak ada bahwa Imam Syafi'i menyalahkan Imam Ahmad bin Hambal dan itu sebaliknya dan seterusnya nggak ada kayak begitu. Justru mereka itu selama beribu-ribu tahun mereka adalah rukun, damai dan tidak terjadi masalah apapun. Nah, itu sudah dijawab juga terkait 2 poin itu. Nah, sekarang adalah pertanyaannya dari Pak Padepokan ini ke jenengan-jenengan itu, kenapa kelompok jenengan ini tidak mau mengikuti dari keempat madhab, artinya tidak mau ayan lah, semisal kalau itu pertanyaannya. Ada 2 poin, Bang Manhat. Ada 2 poin Ya. pertanyaan saya. Kenapa kok kepotong? Poin pertama yang tadi itu, kenapa kok tidak bermadhab? Kenapa kok tidak bermadhab? Yang pertama. Kemudian yang kedua pertanyaan saya itu, banyak nyamuk sebentar. Pertanyaan yang kedua adalah kira-kira kalau madhabnya antum itu madhab apa? Oh ya, sudah ya. Kenapa Anda ini tidak mengikuti madhab tertentu dan madhab Anda itu apa? Oke, semoga silakan. Betul. Yang mau jawab tim pembubar pengajian atau Bang Tajirun? Bang Tajirun. Monggo Bang Tajirun. Jawab 2 pertanyaan. Tolong kasih waktu ya, jangan ada yang nyela. Anda pertama menjawab tuduhan dari Bang Padepokan, kenapa Salafi Wahabi yang sampean tuduhkan itu tidak bermazhab. Jawabannya adalah kita bukan tidak bermazhab, kita bermazhab, hanya saja kita tidak menentukan bahwa kita wajib ke salah satu manhaj. Kenapa? Mazhab. Kenapa? Karena kita tahu
para a'immah mazhab itu lahir belakangan. Yang paling pertama menyampaikan Al-Qur'an, yang menyampaikan tentang Islam itu yang kita tahu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, imam mazhab itu hanya menetapkan kaidah-kaidah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, sesungguhnya aku ada benarnya dan mereka mungkin ada salahnya. Tapi mereka mungkin ada benarnya dan aku ada salah. Imam Syafi'i berkata, bisa jadi aku benar, bisa jadi aku salah. Imam Ahmad berkata, janganlah kalian taklid kepadaku, janganlah kalian taklid kepada Syafi'i, janganlah taklid kepada Maliki dan sebagainya. Para imam-imam yang lain juga berkata seperti itu. Mereka tidak mewajibkan seluruh akidah, seluruh ibadah mereka itu harus taklid dengan satu mazhab. Contoh, antum mengaku mazhab Syafi'i, tapi tahlilan antum langsung kerjakan, padahal Imam Syafi'i mengatakan bacaan pahala Al-Quran kita tidak sampai kepada sang mayit. Itu aja antum sudah menyisihi mazhab Syafi'i. Sedangkan kami itu tidak fokus ke salah satu mazhab saja. Makanya setelah Ibnu Sa'ud itu menguasai daerah Hijaz, mereka menyatukan semua mazhab-mazhab tersebut. Karena mereka itu dahulunya mazhab Hambali, mereka menggunakan mazhab Hambali, walaupun mereka Hambali tidak menjadikan mazhab-mazhab yang lain sebagai musuh, monggo. Tapi mereka di dalam tataran ibadahnya memang lebih banyak ke mazhab Hambali. Nah, pertama, tuduhan antum bahwa kami tidak bermazhab salah. Kami juga bermazhab, hanya saja kita tidak wajib ke salah satu mazhab. Kalau misalnya menurut Ustadz kami mengatakan pendapat ini dari imam mazhab Syafi'i yang lebih rojih, kita mengikuti. Kadang-kadang pendapatnya Imam Malik yang lebih rojih, kita ikuti. Seperti itu juga dengan mazhab yang lain. Kita tidak boleh menyalahkan para imam mazhab. Kita harus melakukan amal ibadah itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Karena amal ibadah itu yang pertama harus ikhlas, yang kedua harus itibai Rasul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi pertanyaan, maaf, yang kedua lupa. Pertanyaan padepokan apa tuh? Sudah dijawab. Yang kedua, mazhab Anda apa? Oh, kalau ana lebih ke Hambali. Walaupun sebagian kadang-kadang ke Syafi'i, kadang-kadang ke Hanafi. Tapi lebih itu banyak kayak misalnya Loh, kan itu lanjut. terserah ana lah. Iya. Nah, jadi intinya adalah kami juga bermazhab, hanya saja kita tidak mengatakan bahwa kita itu 100% mazhab Hanafi, tidak. Begitu. Itu aja sih jawaban aneh. Monggo sama tim pembubar kajian untuk melengkapi. Sekian. Assalamualaikum. Udah Monggo silakan. Mau dilengkapi jawabannya? Monggo silakan. udah lengkap kali itu. Izin Nos nitip pertanyaan Sudah. kepada Kang Padepokan ya. Kang Padepokan, nanti saya nitip pertanyaan. Kalau madhabnya Imam Hambali, tolong tanyakan kitabnya. Dan dari Imam Hambali itu rukun sholat ada berapa gitu. Itu saya nitip pertanyaan pada sampean. Monggo. Nah, itu dia. Nanti yang akan saya tanyakan itu. Oke, Ya. silakan. Sudah, host dulu. Ya, saya tadi dari jawaban yang lebar ya, bahwa mereka itu menampik bahwa mereka tidak bermadhab. Itu menampik bahwa tuduhan mereka tidak bermadhab tidak benar. Mereka menyatakan bermadhab, cuman tidak mewajibkan kepada satu madhab tertentu. Bisa Maliki, bisa Hanafi, bisa Syafi'i, bisa Hambali. Nah, terkait pertanyaan kedua, apa madhab antum? Madhabnya Hambali, cuman ya kadang-kadang pindah ke yang lain. Tapi lebih condong ke Hambali, artinya lebih kental madhabnya Hambali. Nah, itu jawabannya. Monggo silakan Bang Padepokan untuk menanggapi. Baik, siap. Terima kasih atas jawabannya. Ini sebetulnya jawaban yang bagus. Mohon maaf, yang bagus dari Bang Tajirun.
Yang pertama akan saya sampaikan titipan pertanyaan dari Sang Surya. Ya, titipan yang pertama dari Kang Surya, sebutkan rukun sholat menurut Imam Hambali, karena tadi Bang Tajirun itu katanya mengikuti madhab madhab Hambali seperti itu. Kemudian pertanyaan dari saya, kira-kira loh ya, apa yang kita salahkan dari apa yang antum lakukan itu? Kita sudah menjelaskan dari tadi bahwa di dalam madhab kita itu silahkan antum yang mengikuti madhabnya Imam Syafi'i boleh taklid di dalam sebuah permasalahan kepada imam-imam selain Imam Asy-Syafi'i. Ya, yang pertama pertanyaan saya. Kemudian yang kedua pertanyaan saya itu, antum kan tadi mengatakan tentang masalah tahlilan. Mohon maaf, jangan bahas dulu. Tahlilan itu ada bahasannya nanti saja seperti itu. Yang saya tanyakan yang nomor 3, yang pertama titipan dari Bang Surya, yang kedua yang barusan itu, kemudian yang ketiga pertanyaan dari saya Tuh, lupa sih. Antum tadi mengatakan bahwa saya itu tidak bermadhab. Seperti itu. Antum tadi mengatakan bahwa saya itu tidak bermadhab. Sedangkan yang terakhir, antum katakan bahwa saya itu mengikuti madhabnya Imam Hambali. Yang rojeh saja kita ambil madhab yang lain. Seperti itu, katanya tidak bermadhab kepada madhab 4. Tapi kok ini bermadhab kepada Imam Hambali dan juga mengikuti pendapat atau hukum-hukum dari imam-imam yang lain seperti itu. Kayaknya kok antum ini tidak konsisten gitu loh. Tolong yang konsisten di dalam bermadhab. Seperti kita, contohnya kita ini adalah madhabnya, mengikuti madhabnya Imam Asy-Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tentu kita itu tahu semua kaidah fikih menurut Imam Madhab Syafi'i, usul fikih menurut madhab Imam Asy-Syafi'i. Seperti itu kalau bermadhab. Nah, kita tidak pernah menyalahkan orang yang ingin talfik atau loncat kepada madhab yang lain. Itu tidak pernah menyalahkan, karena itu juga tertera di dalam kitab Fathul Alam. Seperti itu. Monggo 3 pertanyaan ini dijawab dari Bang Tim atau Bang Tajirun, silahkan. Ya, moga silakan. Saya persilakan kepada Bang Tajirun atau Bang Tim untuk menjawab. Bang Tim mau jawab. Host, simpulkan dulu pertanyaannya, host. Biar jelas, host. Sekarang permasalahannya kan begini. Kita kembalikan kepada tema diskusi kita, tema judul room kita. Adakah di para salaf itu bermahzab? Sebentar, Mulai jawab muter-muter dulu pertanyaan saya. Ya ini ya saya jawab, kan lagi jawab Kang Mas. Jawab dulu pertanyaan saya yang 3 barusan itu. Lah ini mau dijawab gitu. Iya, Jadi sekarang kan permasalahannya kenapa kita harus bermahzab? Jadi kita ada 4 pendapat dalam suatu perkara, misalnya dari masing-masing mazhab. Apakah boleh kita memilih berdasarkan yang kita yakini itu yang paling kuat? Atau mungkin ada lagi pendapat yang ulama yang sebelum imam mazhab. Kenapa harus dipaksakan saya harus bermazhab ketika saya tidak bilang mazhab ini disalahkan? Ketika saya bilang saya tidak bermazhab juga salah. Mohon Itu kan maaf. tidak ada keharusan bermazhab. Mohon maaf. Tolong Nanti hari raya dijawab aja, mohon sesuai maaf. urutan. Yang pertama rukun Udah mau sholat saja. menurut madhabnya Saya tidak Imam bermazhab. Hambali. Tidak ada yang Silakan. mengharuskan Coba, saya Pak. bermazhab. Diulangi lagi pertanyaannya yang Tanya simpel. tadi. Diulangi lagi 3 pertanyaan yang simpel. Yang- Diulangi coba. Yang pertama, Pertanyaannya pertanyaannya karena tadi itu mengatakan bahwa saya ini mengikuti madhabnya Imam Hambali. Sudah jelas tadi semua itu.
Maka yang titipan pertanyaan dari Kang Surya, tolong sebutkan rukun-rukunnya sholat menurut madhabnya Imam Hambali. Satu. Ya. Kemudian yang kedua, aduh saya sampai lupa ini. Tentang masalah apa ini? Ya itu dulu jawab satu. Sebut Ya, coba ya, iya. rukun sholat menurut madhab Hambali itu ada berapa? Lah memang rukun-rukun sholat di Monggo. masing-masing mazhab beda-beda. Bang Tim atau Bang Tajirun yang jawab. Nggak pertanyaan saja jadi Beda-beda, bingung saya. beda-beda. Apakah rukun sholat di masing-masing mazhab itu beda-beda? Ya Beda. pertanyaannya kan jelas Pak. Katanya mengikuti Pertanyaannya jelas. Rukun sholat dalam Makanya saya bilang, saya begini, kalau kenapa dipaksakan dalam harus madhab bermazhab? Syafi'i berapa? Ada 17. Kenapa harus dipaksakan bermazhab? Itulah salah satunya. gimana sih? Rukun sholat itu apa berbeda di masing-masing mazhab? Nah, coba gini Pak. Kenapa tidak diambil mazhab itu sebagai gini, Pak, coba, pendapat Pak, ulama, penjelasan ulama? Pak, gini Pak, kita ini tidak mewajibkan sampean bermadhab. Tadi kan sampean sendiri yang mengatakan, Bang Tajirun mengatakan, saya madhabnya Hambali. Nah, sekarang kan simpel pertanyaannya. Sebenarnya dalam madhab Hambali itu rukun sholat ada berapa toh? Begini. Kan tinggal Oke, jawab saya kan? jawab begini. Pada dasarnya guru Anda pernah mengatakan salah seorang ustadz mungkin Anda akan mungkin kenal. Beliau katakan salah satu mazhabnya Imam Ahmad adalah ketika beliau mengambil sebuah dalil, maka dalil itu harus dicari dulu dalil khususnya. Ketika menemukan sebuah dalil, dicari dulu dalil khususnya. Kalau ada dalil khusus, gunakan dalil khusus. Kalau tidak ada dalil khusus, maka gunakan dalil umum. Contoh, ketika ketika bersedekap, Imam mazhab Hambali itu bersedekapnya menggunakan dalil yang meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri, bukan di pergelangan tangan atau bukan di sikut. Kenapa? Karena dalil-dalil yang umum tentang ada taruh di sikut itu betul, taruh di pergelangan di darah tangan lengan itu betul, tapi ada dalil yang lebih khusus ketika meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri sambil menggenggam. Itu salah satu pendalilan yang dilakukan oleh Imam Hambali. Ah, itu Jadi, masuk rukun atau bukan, kaidahnya Yai? itu mencari- Enggak, itu masuk rukun atau bukan? Rukun Saya atau tanya sunnah dulu. itu? Hah? Kalau Itu masuk masalah rukun. kita tahu dalam gini, kalau masalah Itu rukun masuk kita rukun. tahu dalam sebuah hadis begini. Ah, kalau- iya. Sebentar. Kalau masalah rukun kita tahu dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah mewajibkan sebelum sholat itu berwudu. Simpel. Pertanyaannya sekarang simpel. Sebutkan semua rukun-rukunnya sholat. Begini. Mulai dari Coba, awal. Moderator, kembali ke moderator. Coba gini. Bang Tajirun, saya Memang Ngawur anak itu jawabannya. tidak dikatakan begitu loh. Ini adalah sholat menurut sholat menurut mazhab Hambali. Ini sholat menurut mazhab Hanafi, Coba diam dulu. mazhab Syafi'i tidak begitu memang. Oke, diam dulu. Ini gimana jawabannya ini moderator? Gak adil moderator, gak moderat, gak bisa. Gini. Gak bisa moderator, gak moderat, gak bisa. Gak bisa. Gimana? Moderator Gini. sesat ini. Moderatornya sesat, gak bisa. Sholat itu kan ada dalam sebuah hadis ketika ada sahabat. Gini, ketika ada sahabat yang dia sholat tapi disuruh Saya contohkan begini ya. Pertanyaannya kan jelas ya. Berapa rukun sholat? Coba segini. Gak bisa, Contoh moderatornya begini, sesat, contoh begini. gak bisa. Enggak gini Kang Padepokan santai dulu. Waktunya moderator. Gini, sampai diam saja. Nanti Kak Anu. Coba gini ya. Tadi saya cuma menjembatani ya. Kalau saya ditanya, Bang, sampean madhabnya apa? Bang Manhaj Salam madhabnya apa? Saya madhabnya Syafi'i. Ditanya, rukunnya dalam
ada 17. Saya bilang begitu. Ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 18. Ada perbedaan pendapat di kalangan Syafi'iyah. Ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 8. Mengatakan 17 itu apa? Yang mengatakan 17 tidak memasukkan huruf minas sholat itu sebagai rukun. Tapi yang mengatakan 18 huruf minas sholat itu dimasukkan rukun. Sehingga menjadi 18. Nah itu jawabannya begitu seharusnya itu loh. Mulai dari niat, berdiri dan seterusnya sampai salam, salam pertama, terus kemudian niat, terus kemudian tartib. Nah begitu jawabannya seharusnya. Nah sekarang pertanyaannya Pak Padepokan itu kenjenengan adalah dalam madhab Hanafi Hambali, sampai jelaskan itu ada berapa jumlahnya? Sebentar, saya ingin pertanyaan yang simpel saja. Yang simpel ya, gak usah jumlah, kasihan. Kalau jumlah itu takutnya gak hafal jumlahnya, gak hafal hitungan takutnya. Hitungan 1 sampai 100 gak hafal takutnya. Jadi simpel saja. Simpel saja. Tolong sebutkan semua rukunnya sholat, mulai dari takbir sampai salam apa saja. Yang masuk rukun saja wis. Menurut madhab Hambali. Menurut madhab Hambali. Ini kita itu tidak diajarkan bahwa ini loh sholat menurut mazhab Hambali, ini loh sholat menurut mazhab Syafi'i. Tidak seperti itu. Sudah cukup. Cukup. Jawab rukunnya apa? Tidak, kita tidak diajarkan seperti itu. Kita tidak diajarkan bahwa ini loh sholat itu Hambali, kamu harus sholat seperti itu. Tidak, kita diajarkan ini loh sholat menurut. Ini bukan masalah harus ya. Tidak sampai paham. Sampai ini kan mengatakan kalian itu memaksakan gitu loh. Kalian itu memaksakan seolah-olah saya harus menjawab dengan mazhab Hambali. Padahal kita juga tidak diajarkan bahwa kita itu harus Hambali. Karena Anda bilang Anda mazhab Hambali, sesuai dengan mazhab Hambali. Menjelaskan. Ketika kami belajar, maksudnya dalam pengajaran itu tidak disebutkan ini mazhab Hambali, disebutkan ini kadang ada pendapat dari mazhab Hambali. Saya ulama lain. Ya, enaknya begini ya. Coba begini. Yang terkait dengan suatu bahasan itu akan disebutkan. Oke. Sekarang begini. Kesempatan saya. Gini ya. Kita tuh kabur dari pertanyaan awal. Kita tuh kabur dari pertanyaan awal tentang kasih kesempatan. empat kali. Kita sedang kabur nih. Kita sedang kabur pembahasannya. Sholat 4 kali di saat yang bersamaan di satu tempat. Lagi. Tadi sudah dijawab. Itu Sakti mau jawab tadi tuh, Afwan. Gini tolong. Saya minta dengan tim kajian dan tajirun, kalau tidak mampu menjawab, kalian itu sedang kabur membawa pembahasan yang tadi ditanyakan ke pembahasan yang lainnya. Tajirun kalau tidak mampu menjawab, tolong kibarkan bendera putih. Jawab Sakti. Ya. Sudah dijawab, Pak. Pertanyaan gini aja wes. Pak Padepokan, Pak Surya, pertanyaannya diperingan lagi, diperlonggar lagi. Menurut sampean rukunnya sholat itu ada berapa? Yang sampai lakukan setiap hari sampai sholat itu? Kalau saya nggak bisa Menurut saya. hitung, Kiai. Saya. Oke, sebut. Kalau saya karena mengikuti madhabnya Imam Asy-Syafi'i, kalau saya yang menjawab, karena saya mengikuti madhabnya Imam Asy-Syafi'i, maka rukun-rukunnya sholat itu ada 17. Ada yang mengatakan 18 sebagaimana yang dijelaskan oleh Bang Manhaj seperti itu. Lah mohon maaf ini sekedar sisipan sebentar. Ini Bang Tim sama Bang Tajirun, kenapa kok kita itu dianjurkan bahkan diwajibkan untuk mengikuti imam madhab agar ibadah kita itu teratur, tidak serampangan dalam satu rel. Ya permasalahannya sekarang tidak, mungkin bisa terjadi sebentar dulu, macam belum. empat itu kan Belum. Sebentar. Sudah berlaku lama. Belum. Saya belum selesai. Dan nggak bakalan selesai. Kita tidak menyalahkan orang yang mengikuti madhabnya Imam Syafi'i kemudian di satu masalah mengikuti madhabnya imam selain Imam Syafi'i. Jadi itu namanya bermadhab, seperti yang dikatakan oleh Bang Tajirun tadi, mengikuti madhabnya Imam
Hambali kemudian juga mengambil pendapat-pendapat yang rojah dari madhab yang lain. Goblok. Tapi antum ketika tahlilan itu menggunakan mazhabnya siapa, Bang? Gini, Bang Tajirun. Oke, berarti ini clear ya. Ah, Sini dulu. Sebentar. jawab kalian. ini saya kasih penjelasan Kita sedikit. bermain semua kan. Udah dikalahin deh. Masalah sholat sudah clear ya. Kalau Gini, kita mau Bang bermazhab, Tajirun, ya Bang udah, Bang Tim, gini ya. Ini antara madhab, kalau ada perbedaan pun kami tidak menyalahkan. Semisal, Bang Padepokan menyebut rukun sholat ada 17. Bang Mahsun menyebutkan rukun sholat ada 18. Saya menyebutkan rukun sholat itu ada 3. Itu tidak ada yang berani menyalahkan. Karena 3 itu apa? Rukun kolbi, rukun fi'li, rukun kauli. Kalau sampean bisa seperti ini, saya jadi murid sampean hari ini juga. Kalau sampean bisa seperti ini, saya jadi murid sampean hari ini juga. Paham? Monggo dijabarkan. Sholat itu tidak ada rukunnya, Bang Surya. Menurut Bang Tim sama Bang Tajirun, sholat itu tidak ada rukunnya. Bid'ah semua. Kan udah disebutin rukun sholat itu yang pertama wudu, ngerti nggak sih? Wudu kok rukun. Hadis gini. Kita balikin kepada hadis ketika Rasulullah itu melihat Bang, ada salah seorang di sahabat mana-mana. sholat tidak tumakninah. Sebentar, ketika Rasulullah mengatakan tidak tumakninah, sholli fa innaka lam tusolli. Kemudian dia sholat lagi. Kemudian Rasulullah berkata lagi, sholli fa innaka lam tusolli. Sampai 3 kali kemudian dia bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah Putus-putus sama ini nih. suaranya putus-putus. Gitu. Terus jumlahnya Ya berapa Rasulullah, Kang aku Tajirun sudah semua Kang Suaranya Tajirun? putus Tajirun. melakukan sholat seperti ini. Jelas, Tolong ajarkan jelas. aku ya Rasulullah. Nah, Iya. dalam hadis itu Rasulullah tuh menyebutkan tuh rukun-rukun sholat, bahwa pertama takbiratul ihram, kemudian Iya. tumanina dan sebagainya. Itu kan salah satu Iya, rukun semuanya rukun berapa? sholat. Tapi ada Semuanya juga berapa? hadis yang lain yang Rasulullah Semuanya berapa? Antum mau berapapun yang penting itu sholat. Aduh, sekarang ini Rasulullah pernah nggak menyebutkan? Ente lebih Ada sisat nggak dari hadis si A nih. Rasulullah yang mengatakan qala Allah Sekarang yang dicari itu pendapat sholat itu ada ulamanya tentang apa 17. itu. Coba tunjukkan mana? Makanya begini Bang, di Al-Qur'an itu jelas ya, afala tatafakkarun. Saya izin pamit ya, Yai. Afala tak. Makasih, jujur lahir kawan-kawan semua. Kami juga mau sudah saya pamit. jawab, Dua menit saya lagi jawab. ya. Pamit dong, nggak seru Saya nih. jawab. Pamit. Saya jawab. Jangan pamit dong. Rukun-rukunnya sholat itu ada yang dijelaskan di dalam Al-Quran sebagian, ada juga sebagiannya lagi yang dijelaskan di dalam hadis, sama seperti wudu. Dan mohon maaf, wudu itu di madhab manapun, di madhabnya Imam Asy-Syafi'i khususnya, itu hukumnya sunnah, gak ada yang wajib. Wudu itu kenapa kok menjadi wajib di dalam sholat? Karena sholat itu tidak sah kecuali dengan wudu, maka wudunya itu menjadi wajib untuk kesahannya sholat gitu, goblok. Oke, sekarang Sakti mau jawab. Kasih waktu Sakti jawab. Dari tadi. Tajirun mau lari nggak Tajirun? Mohon maaf Bang Sakti. Mohon maaf kok. Monggo Sakti langsung.